Kan wartawan. Jadi hari ini adalah hari bersejarah, di mana secara tidak sengaja dan spontan saya tiba-tiba sudah ada di atas meja. Demi Allah, demi Rasulullah, wallahi, entah karena saya gelap mata, entah karena saya terlalu berlebihan ingin membela klien saya berdasarkan kuasa, sehingga saya tidak memperhatikan lagi bagaimana cara saya naik ke atas meja. Makanya saya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membuka CCTV, karena ini masih menjadi pertanyaan saya. Kenapa saya bisa jadi di atas meja? Demi Allah, demi Rasulullah, kafir saya. Saya akan menjadi orang kafir, sekafir-kafirnya kalau saya bohong. Ya, walaupun basic saya di bela diri. Saya taekwondo, boxer, dan pencak silat. Tapi saya nggak tahu cara saya naik bagaimana. Karena itu posisi sempit. Di belakang meja, di belakang kursi, di sananya pengacara semua. Ini yang menjadi pertanyaan saya, mengagitasi pikiran saya. Ya, yang kedua, Hotman Paris dalam melakukan dugaan pelecehan seksual terhadap Iklim Hakim. Saya tidak pernah biasa pakai inisial, ya, ingat. Hotman, kau dengar? Saya pengacara tidak pakai inisial dari dulu. Ya, Hotman Paris dalam melakukan dugaan pelecehan seksual menakut-nakuti Iklim Hakim dengan pengakuan bahwa dia adalah orang yang sangat ditakuti di Indonesia, disegani. Karena Iklim Hakim ini orang yang lemah dan orang biasa, akhirnya dia menyerahkan sawah sepetaknya kepada Hotman Paris dengan berbagai trik dan intrik. Lalu karena perjanjiannya tidak sesuai, sawah sepetaknya hanya dihargai 4,5 juta. Dari beberapa kali sawah sepetaknya digarap oleh Hotman Paris, makanya beliau Iklim Hakim datang ke Bang Rasman untuk meminta perlindungan hukum. Lantas entah bagaimana sepulangnya dari konferensi pers, ya, Iklim Hakim dengan Bang Rasman Al-Nasution, lalu dia berubah dan membuat berita dan cerita seakan mereka berpacaran yang romantis. Ini kezaliman yang luar biasa yang diduga dilakukan oleh Hotman Paris dan Iklim Hakim. Hotman Paris, saya ini adalah ketua umum relawan militan Prabowo sejak 2014 dan 2019. Dan saya salah satu orang yang dicari oleh Polda Metro Jaya karena menurunkan massa dan membuat kericuan di depan Bawaslu. Kalau kau bicara masalah jasa kamu pada Pak Prabowo, saya juga punya jasa. 2 orang keluarga besar saya memimpin komisi 2 orang saudara saya memimpin Mahkamah Konstitusi dan menorehkan sejarah di bangsa Indonesia bahwa bagaimana penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi. Sampai saat ini keluarga saya masih ada yang jadi hakim agung di Mahkamah Agung. Tapi saya tidak pernah bawa-bawa itu. Ya, karena saya mau semuanya ini berjalan dengan rule-nya sesuai dengan disiplin ilmu yang kita punya. Buat apa kita bawa-bawa Pak Prabowo untuk melecehkan seksual orang, untuk melecehkan seorang wanita? Banyak lagi laporan-laporan wanita lain atas perbuatan kau, Hotman Paris. Ya, ini yang mau kita bongkar, ini kebejatan kamu menakut-nakuti masyarakat sekarang kamu dekat dengan Pak Prabowo. Lalu kau perbuat dengan tindakan asusila terhadap seorang wanita. Ini yang mau kita buktikan di persidangan. Kau bawa-bawa nama dekat dengan Kapolda dan lain-lain. Ini yang mau kita bongkar. Kau dekat dengan Bang Otto Hasibuan. Ini yang mau kita bongkar. Kedekatan kau ini kau jadikan modus untuk melecehkan wanita secara seksual. Ini yang mau kita bongkar. Kami punya ibu, kami punya adik perempuan, kami punya kakak perempuan. Jangan sampai jadi korban kau, Hotman Paris. Makanya saya mau bongkar. Para hakim yang mulia, tolong dengar ini yang mulia. Saya tidak pernah melakukan tindakan seperti itu dalam persidangan. Dari mulai proses persidangan, saya sudah komplain dengan Ibu Sofiatun itu, hakim. Karena dia kasar sekali, tidak menunjukkan dirinya sebagai hakim yang mulia, dan mencederai persidangan, tidak imbang, tidak adil.
Nah, karena tidak adil ini maka kami protes beberapa kali. Kami dianggap anak TK, padahal kami profesor, doktor, dan magister hukum. Di mana keadilan bagi kami sebagai pembela kuasa daripada klien kami? Ini mau saya bongkar, Hotman. Ya, jangan kau bawa dikit-dikit Pak Prabowo, kau takut-takuti orang. Kau buat ini, macamnya kau ini bermain dengan tipu-tipu, kau nggak bisa, Hotman. Kita buka. Siapa yang salah, siapa yang benar? Masalah saya naik ke bangku sampai saat sekarang, saya ini nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja. Saya sudah bilang kafir saya kalau saya tahu. Karena saya udah panik lihat klien saya itu udah dicekek, dianiaya oleh jaksa dan orang yang pakai batik, 2 orang itu. Orang nggak jelas mungkin. Kalau memang dia pamdal, mana surat pamdalnya? Adakah SOP pamdal Mahkamah Agung untuk menganiaya klien saya? Kenapa menganiaya klien saya tidak izin kepada kami yang saat itu ada di depan mereka? Apapun tindakan kalian harusnya izin kepada kami sebagai kuasa hukum. Jangan semena-mena terhadap klien saya. Ya. Jadi saya rasa tindakan klien kami Bang Rasman itu hal yang wajar di setiap peradilan, di setiap persidangan. Jangan kaku sekali. Hotman ini ketahuan jarang sidang, seringnya piknik. Makanya dia ini kaget melihat orang seperti itu. Jadi persidangan itu biasa. Kalau seandainya ada penuntut dengan yang dituntut itu diskusi setelah sidang itu biasa. Dan ini juga ini wanti-wanti saya kepada penganiaya klien saya yang pakai batik ini. Entah ini orang dari mana ya, mengaku karyawan Mahkamah Agung, mencederai persidangan ya, memprovokasi ya. Kalau klien kami tidak ada tindakan, jangan euforia. Kalian justru yang menganiaya klien kami ya, mengeroyok yang dimana dan pasal 170 KUHP ya. Jaksa juga sama, memperkusi saya dengan kalimat yang tidak pantas, menonjok meja saya. Ini juga akan saya laporkan ke komisi kejaksaan. Ya, kita juga akan melakukan tindakan, bos. Ya, dan Hotman, ingat ya, yang punya jasa kepada Pak Prabowo bukan kamu saja. Saya juga pernah ditembak ya, karena membela Pak Prabowo. Ingat Hotman ya. Kita semua cinta Pak Prabowo, Hotman. Jangan bawa Pak Prabowo terus, kasihan beliau. Beliau udah sukses 100 hari ini, menunjukkan bahwa asatitanya Pak Prabowo udah sukses, kinerjanya sudah sukses. Jangan kau rusak gara-gara pelecehan seksual yang kau lakukan dengan menakut-nakuti orang, mengatasnamakan pejabat. Ya, dari saya itu aja, mungkin nanti saya tambahin. Terima kasih.